Apalagi ketika dia diundang di suatu universitas untuk membahas tentang PKI. Bener-bener luar biasa, dia gamblang membahas PKI. Tapi nyatanya yang PKI dia sendiri. Masya Allah. Itu dia yang ngomong ya, bukan saya. Yang PKI dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat di santri, ada video yang cukup menarik, video yang cukup lucu, dikisahkan oleh mantan muhibbin Habib Bahar dan Rizik Syihab. Sangat lucu dan sangat menarik sekali untuk kita simak. Sebelum kita mengomentari atau memberikan reaksi terhadap video ini, kita simak dulu videonya agar sahabat paham apa yang kita bahas kali ini. Ya, nggak seperti saya ya. Ya guys, benar. Saya ini pernah jadi muhibbin. Dokternya luar biasa. Ketika mengawal Habib Bahar pada waktu itu kasus kekerasan, itu saya naik travel Pak Yai. Seragam lengkap seperti tentara mujihad di Palestina. Oh, lengkap semua. Viral loh. Seperti itu. Begitu naik travel di perjalanan, sepanjang perjalanan dari Pemalang ke Nusa Kambangan, tempatnya Habib Bahar itu dibunyikan suatu video di dalam mobil itu ceramahnya Habib Rizik, yang mana ceramah Habib Rizik dalam rangka membahas PKI. Itu kan doktrinnya sangat kuat kan. Oke. Dalam perjalanan kita, jadi kita tertancap bahwa kita ini akan membasmi PKI, padahal tidak ada nyatanya. Betul. Siapa yang kita basmi? Itu hanya ceramah Habib Rizik yang diputar di dalam travel. Yang travel itu berarti semuanya anggota FPI semua? Anggota FPI yang mau berangkat ke Nusa Kambangan. Oke. Itu anggota FPI. Nah, di sepanjang perjalanannya itu membunyikan YouTube yang membahas tentang PKI. Jadi kan terdoktrin seolah-olah gimana ya cara gampangannya mendramatisir sesuatu. Itu mendramatisir, artinya seolah-olah Habib Bahar yang menjadi muridnya Habib Rizik ini sedang dipersekusi oleh pemerintah. Jadi kita harus melawan bahwa pemerintah itu PKI dan sebagainya. Itu dokter tertancap sangat luar biasa. Seperti itu Pak. Ya gitu deh ya, pengalaman dari mantan anggota FPI yang doktrinnya memang sangat-sangat luar biasa. Ya mungkin teman-teman kita para muhibbin ini mungkin dia ada beberapa orang yang mungkin masih eksis di FPI, walaupun sekarang FPI itu bukan apa sekarang ya. Sekarang apa? Katanya sekarang Front Persaudaraan Islam. Iya, kalau dulu kan Front Pembela Islam ya dibubarkan. Nah, sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam gitu kan. Ya. Tapi isinya sama aja sekarang. Sama aja. FPI dulu dengan FPI Reborn sekarang sama aja kan. Itu sedikit pengalaman yang membuat bingung gini Pak ya. Gimana? Bahwa torikoh daripada klan Pak Alwi ini, Habib Rizik, Habib Bahar, bahkan sampai Habib Lutfi itu sama blok seperti Nahdlatul Ulama. Perbedaannya hanya dia itu amar ma'ruf nahi munkar, membubarkan para peminum-peminum ya, membubarkan narkoba, kemaksiatan dan sebagainya. Tapi semua amal ya pada waktu itu sehingga saya kepincut itu kok sama seperti NU gitu loh. Itu sama pada waktu. Jadi saya tidak berpikir bahwa FPI ini berbeda dengan NU. Itu yang membuat saya tergelincir ke situ. Tertarik gitu ya. Ditambah lagi ada kiai-kiai yang mendukung daripada pergerakan FPI itu sendiri. Saya lupa itu kiai siapa itu. Jadi saya berpikiran positif kepada FPI. Dan juga ceramah Habib Rizik itu sangat meyakinkan loh Pak Kiai. Saya dengar itu. Saya kadang mendengar ceramah Habib Rizik pada waktu itu, termasuk Pilpres 2019. Itu sangat meyakinkan, bagaimana orasinya, bagaimana hipnotisnya di atas panggung itu sangat luar biasa. Saya akui itu. Dia orator ulung, saya akui. Benar. Betul. Apalagi ketika dia diundang di suatu universitas untuk membahas tentang PKI. Bener-bener luar biasa, dia gamblang membahas PKI. Tapi nyatanya yang PKI dia sendiri. Masya Allah. Itu dia yang ngomong ya, bukan saya. Yang PKI dia sendiri. Oke. Beberapa sejarah ada yang menyebutkan bahwa DNA Aidit itu adalah klan Mbak Alwi. Saya ketawa di situ. Wah, lagi sing PKI lu kayaknya jebul deh. Aduh, baru nyadar dia gitu kan.
Ya kita bersantai ya, bersantai, kita tidak sepanang, kita tidak begitu serius, tapi ini adalah sebuah fakta nyata ya. Pengakuan langsung dari anggota FPI yang pernah bersama dengan Habib Bahar, mengawal langsung junjungannya dulu ya. Kalau sekarang udah tobat, untung saja dia nggak sampai dipukulin sama Habib Bahar. Aduh, alhamdulillah. Ini harus bersyukur. Syukuran ini antum syukuran kudu nih ya. Saya menjadi garda terdepan yang melawan mereka semua sekarang. Berbalik arah, Pak Yai. Oh iya. Saya tidak takut benar-benar. Persekusi apapun saya tidak takut. Di Pemalang maupun di daerah manapun ya. Saya tidak takut kepada mereka. Karena memang mereka itu hanya minoritas belaka, hanya gembur-gembur di media sosial dan apa ya. Sebenarnya pengecut sebenarnya. Kalau menurut saya pengecut. Pengecutnya? Ya pengecutnya satu. Ya, Habibnya itu tidak pernah turun, memberikan komando saja. Betul. Itu serang itu kan. PKI itu. Itu persekusi ulama itu ya. Itu zolimi ulama, pemerintah dan sebagainya. Akhirnya Muhibinnya saja yang turun, laskarnya saja yang turun, tidak pernah Habib itu turun. Saya agak berpikirannya. Korban Habib kayak yang katanya itu yang di KM 50. Oh iya, kayaknya kalau saya ikut menjadi bisa jadi korban itu. Ya sebenarnya gini loh Mas ya, seandainya teman-teman kita, saudara-saudara kita para muhibin yang saat ini masih begitu berat dengan para habaib, seandainya panjenengan mau berpikir dengan akal sehat, mencerna dengan akal sehat, seharusnya bisa sadar loh. Karena apa? Ya seperti yang panjenengan sampaikan tadi ya. Para habaib ini hanya keluar-keluar di atas truk komando kan? Iya, tidak beratur. Nanti yang terjadi yang di bawah sebab itu adalah laskarnya. Dan laskarnya ini sendiri adalah orang-orang kita, saudara-saudara kita. Ketemunya sama polisi, ya, dengan aparat keamanan. Akhirnya yang bentrok pribumi dengan pribumi. Yang menjadi korban siapa coba? Ya pribumi. Pribumi dengan pribumi. Kemudian soal masalah nasab ini juga seperti itu, Pak Yai. Itu diadu domba oleh Habib ya. Misalkan Habib suruh menyerang Kiai Imad atau menyerang Gus Abbas. Yang turun langsung yang muhibinnya, nanti berlawan dengan kita yang pribumi. Itu liciknya di situ, benar-benar luar biasa. Ya mungkin hanya keluar-keluar memberikan doktrin kesesatan terhadap Kiai Imad, penyimpangan terhadap Gus Abbas. Dia tidak turun sendiri. Itu perlu dilabeli Al-Gedabrusi. Al-Gedabrusi. Iya, oke. Para sahabat sudah menyimakkan tentang mantan muhibbin garda terdepan ketika mengawal Bahar bin Smith dan Rizik Syihab. Sekarang taubat. Beliau sudah taubat dari muhibbin Habib Bahar, dari muhibbin Rizik Syihab, dari muhibbin Habib Ba'anti. Dia sadar bahwa mereka yang selama ini dikawal adalah orang-orang pengecut. Mereka yang selama ini dikawal adalah orang-orang yang nyalinya ciut, hanya memberikan komando kepada para muhibbin, yang kerja adalah para muhibbinnya, sedangkan pemberi komando hilang entah kemana. Sama persis dengan kejadian yang kita nikmati hari ini. Kemarin ada demo reuni 411, reuni 212, yang memberi komando adalah Rizik Syihab, yang memberikan komando adalah para Ba'alwi. Ketika reuni itu terlaksana, kemanakah mereka? Rizik Syihab kemana? Bahar bin Smith kemana? Hilang semua. Mereka hanya berani berkoar-koar di depan para muhibbinnya, dan mereka ciut nyalinya ketika berhadapan langsung dengan massa. Terima kasih para sahabat, semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua, terutama untuk saudara-saudara kita, para muhibbin yang dari bumi kita ini yang masih belum sadar. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Kita hidup
saling menghormati itu sudah nyaman. Jangan ada kasta yang lebih tinggi, terutama di Indonesia. Terima kasih para sahabat telah menyimak video ini, dan mohon maaf apabila kami di dalam video ini ada salah kata maupun salah tingkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.